Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi sobat. Kembali channel Popeye Kaki Lima, channel yang membahas seputaran dunia pelayaran, perkapalan, traveling, dan juga sekaligus jalan-jalan ya. Dan tak lupa pula channel Popeye Kaki Lima selalu memberikan pesan, karena ini masih musim corona, untuk selalu pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangannya demi kepentingan kita bersama. Oke sobat Popeye Kaki Lima, hari ini, pagi ini, kita akan membuat video bagaimana cara menghitung muatan CPO di dalam tongkang bermuatan minyak tentunya ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukungannya biar channel Popeye Kaki Lima tetap eksis, dengan cara like, subscribe, dan juga share. Mungkin nanti dalam video ini cara menghitung muatan CPU ini masih kurang lengkap, mungkin kurang sempurna. Jadi channel Popeye Kaki Lima mengharap komentarnya ya, biar kita semakin baik ke depannya. Oke sobat, kita langsung ya. Oke sobat, jadi sebelum kita mulai cara menghitungnya, ada beberapa tahap atau langkah yang harus dilakukannya. Dan juga ada beberapa alat yang perlu dipersiapkan. Oke, alat-alat yang dipersiapkannya itu sebagai berikut. Pastinya sounding ya, ini soundingan, ini suhu untuk mengukur suhu ya. Nah ini ada table, ini di dalamnya ada angka-angka, kita kasih tahu cara menghitungnya ya. Pulpen tentunya, dan kertas juga. Nah ini juga sampelnya, ini sampelnya. Oke, kita lanjut. Oke, jadi kalau kita mau mulai soundingannya, kita harus sounding dulu. Nah ini lubang sounding kita ya. Nah kita masih masuk soundingannya tadi yang sudah kita jelaskannya. Jadi volume tangki ini beda-beda ya. Kalau kayak kemarin itu sekitar 4 meter sekian ya volumenya. Jadi sounding, setelah disonding akan didapatkan nanti angka. Goyang-goyang dulu. Jadi usahakan dalam menyonding itu yang bunyi di dalamnya biar mentok di dasar. Ini kita sudah tarik soundingannya. Ini ada berapa itu, sekitar 4 meter sekian senti ya. Nah itulah untuk tangki 6 ya. Tangki 6 ini kita sounding, ini lubang kargonya. Jadi setelah disonding, kru atau BK yang lain juga akan mengambil suhu ya. Ini oke, masuk suhunya dalam. Jadi itu waktu yang diperlukan untuk mengetahui suhunya tergantung sih ya, biasanya sih 5 sampai 9 menit ya untuk mengukur suhunya ya, baru kita angkat. Nanti di situ berapa suhunya naik. Oke, sobat ya. Nah, setelah tangki 6, semua tangki akan disonding satu persatu ya.
I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. I don't deny there's some strange evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Oke sobat, setelah selesai semua tadi penyundingannya satu tangki per tangki. Nah inilah hasil sounding kita tadi ya. Ini satu pot, jadi mulai dari 6 pot, 6 starboard, hasilnya 4,40 sekian meter ya. Nah itu per tangkinya ini
5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya ya. Nah, itu hasil soundingan kita. Temperatur juga sudah ya. Temperatur kita beda-beda 34, 35. Nah, nanti yang diambil rata-ratanya ya. Jadi sebelum menghitung muatan minyak dalam tongkang bermuatan minyak ya, ya trim juga harus diperhatikan. Tapi untuk menghitung trim itu kita harus lihat dulu draftnya ya. Nah, ini draft tongkangnya, tingginya 5 meter 6 cm ya tingginya tongkang ini. Kebetulan kemarin muatan kita sekitar 5.000 metrik ton. Draftnya itu draft belakang itu 4 meter 20 cm. Di haluan tongkang juga itu ada draftnya itu ya, sama ya. Draft tongkang biasanya itu lebih rendah ya dari depan pada belakang. Draftnya itu sekitar 4 meter ya. Jadi untuk mengatur trimnya itu draft belakang dikurang dengan draft depan. Jadi trimnya kapal ini sekitar 20 cm ya. Nah, 20 cm itulah dipakai untuk melihat tabel di soundingan. Oke sobat, lanjut. Nah, setelah tadi kita selesai penyondingan dan draftnya pun sudah dilihat, kita sudah temukan juga trimnya ya. Ini trim itu draft tongkang depannya ya 4 meter. Kita sudah lihat di video sebelumnya ya. Belakang 4,20 meter. Jadi trimnya itu 4,20 dikurang 4 meter, hasilnya 0,20 meter ya. Itulah trimnya. Setelah itu kita lihat di tabel sounding ya. Ini hasilnya, jadi kita hasil soundingan tadi 1P itu 390,4 meter ya. Ini nanti kayak menjelaskan 390. Jadi hasilnya Oke, jadi sahabat, kita mau mengetahui volume offshore-nya. Jadi kita lihat tadi di soundingan tangki 1P 390,4. Jadi kita lihat di sini ini 390. Kita akan mau mencari di antara 390 dan 391 ya. Kita mau cari poinnya. Jadi kita lihat di tabel, kemudian kita lihat trim. Kita pakai di trim tadi karena trimnya 0.2, kita bawa di sini ya. Jadi angkanya yang mau kita cari itu di 282 132 ini dan 281 379. Oh, berarti di atasnya ya. Di antara ini ya. Oke. Jadi cara mencarinya 282 132 dikurang 281 379 dikali poinnya 0.4. Ini ya, 0 komanya itu 0.4 ditambah kembali dia ditambah 281 379. Hasilnya 282040. Nah, setelah tadi soundingannya sudah ada hasilnya dan juga suhunya. Nah, saatnya kita hitungan angka ya. Nah, ini tabelnya ya, ini tabel soundingan. Setiap kapal beda-beda ya. Ini tabel soundingan kita tadi itu yang kita dapat dengan soundingannya. Misalnya tadi kita dapat tangki 1P ya, ini 1P kita dapat 390, sekian ya. Nah, kita lihat di tabel 390 ini ada ya, 390 karena anda ada pasnya kita ambil tengah-tengahnya. Nah, dengan cara ini rumusnya ada ya, rumusnya itu untuk mencari volume awalnya offshore besar dikurang kecil
dikali poin ditambah kecil sama dengan hasil awal ya. Nah kalau ndak ada poinnya komanya ini langsung ndak usah ada, langsung dikali aja, ditambah aja ya. Nah tadi itu hasil sondingan kita itu tangki pertama itu satu pot ya, satu pot itu ini 390 ya. Nah ini angka-angkanya didapat di sekian 282 132 dikurang 281 379 dikali ini koma ya, ini koma yang ini 0 koma ini nah, ditambah ini ya, ditambah 281 379 ya. Nah inilah hasil awalnya, ini hasil awal ya, masih hasil awal 281 680. Nah ini tadi di hasilnya mungkin ada yang bingung dari mana dapat ini. Nah kan ini yang antara tadi sondingan itu ini 3,900 ya, ini kan karena kita punya sondingan 390,4 jadi kita ambil antaranya 3.900 ke 3.90 ini angka-angkanya. Nah karena kita tadi sudah jelaskan trimnya ya 0,2 ini, trimnya ini 0,2 kita ambil cari yang ukurannya tadi tuh. Nah, ini kita dapat inilah ini ya. Nah ini besar yang di bawah ya 281 379. Nah ini dikurang 282 132 ya. Nah inilah rumusnya. Nah hasil akhirnya adalah volume awal tadi ini 28168 dikali density. Nah cara cari density-nya itu karena temperatur kita tadi atau suhu itu 34 ya, ini 34. Nah 34 density-nya ini kita ambil ini 0,9 9.000 ya satu. Nah, ini dia yang kita hitung tadi. Nah ini 0, ini hasil awalnya tadi ini ya dikali density hasil, inilah hasil akhirnya satu tangki itu. Jadi hasil akhirnya, ingat sobat Popeye kaki 5 ya, density ini setiap perusahaan beda-beda ya, density ini setiap perusahaan beda-beda. Oke sobat. Nah setelah perhitungan satu pot, nah kita lihat hasil akhirnya. Ini dia, ini semua totalnya ya. Tangki pertama satu pot. Nah inilah kita satu tangki itu kita hitung satu-satu hasilnya inilah. Jadi muatan kita hampir 5.000 metrik ton ya. Ini hasilnya tadi ya. Oke. Dengan cara rumus yang di video sebelumnya ini ya. Oke, ingat sobat ya, setiap tangki itu beda-beda ya. Kebetulan tongkang kita ini double bottom ya, beda lagi dengan tongkang yang single bottom. Biasanya pakai meja ukur, dan itu pun sudah ada rumusnya ya, sudah ketetapan internasional. Sobat ya, Popeye kaki 5, kurang lebihnya begitulah cara menghitung tongkang bermuatan minyak CPO ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat baik umum maupun pelaut ya, pelaut pemula. Mungkin video ini belum sempurna. Kalau ada yang salah bisa dikoreksi dengan cara komentar ya. Dan jangan lupa dukung channel kita dengan cara like,
subscribe dan share juga komennya. Sekali lagi semoga video ini bermanfaat, informasi ini bermanfaat. Tetap semangat, sukses selalu untuk semuanya. Begitupun pelaut Indonesia. Sekian dulu dari Popeye Kaki 5. Tunggu video dan informasi berikutnya. Terima kasih.